Pemirsa, ini Di yang tempat Anda yang saksikan seharusnya adalah penuh video amatir kedamaian, yang kami dapatkan sebuah dari netizen tragedi terkait mengguncang situasi kita semua. sesaat setelah ledakan Ledakan itu terjadi di meninggalkan luka yang pekarangan tidak dan hanya depan terlihat, jalan raya tetapi juga yang ada di terasa lokasi hingga gereja hari Katolik ini. Santa Maria Tak Bercelah Tragedi di bom Ngagel, gereja Santa Surabaya. Maria Tak Bercelah Polri Tito mengingatkan Karnavian kita mengungkapkan bahwa bahwa terduga pelaku perdamaian terorisme bom sangat bunuh diri rapuh. di 3 gereja di Surabaya, Jawa Peristiwa Timur ini diduga dilakukan berkaitan oleh erat satu dengan keluarga. SDG Tito juga 16 mengungkapkan bahwa yang terduga pelaku menekankan adalah anggota pentingnya jemaah masyarakat Ansarud yang Daulah atau aman, CAJ yang damai, mendukung dan ISIS. bebas dari kekerasan. Setidaknya 10 orang meninggal Kita dunia dan juga diajak 40 untuk menjaga telah menjadi toleransi korban dan dari insiden memperkuat ledakan bom lembaga di 3 agar gereja tragedi tersebut. serupa tidak kembali terjadi. Peristiwa pengeboman gereja Santa Maria Tak Bercelah ini terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 2018. Aksi bom bunuh diri ini dilakukan oleh satu keluarga dan menewaskan serta melukai beberapa jemaat. Peristiwa tersebut menjadi bagian dari serangan di 3 gereja di Surabaya yang bertujuan untuk menebarkan adanya suatu ketakutan, namun justru menemukan adanya suatu solidaritas dan persatuan untuk melawan terorisme. Untuk mengetahui fakta di lapangan, kelompok kami melakukan wawancara yang kami tujukan kepada salah satu katesis di gereja Santa Maria Tak Bercelah. Guna mengetahui kronologis atau pendapat pribadi beliau mengenai kejadian bom ini, kalau dibilang tahu pas kejadiannya, saya tidak ada di tempat ya kebetulan. Akhirnya saya pulang kurang lebih jam 10-an saya sampai di Surabaya. Di area sini itu sudah nggak tahu, mungkin radius beberapa meter itu sudah diamankan, yang artinya tidak boleh orang lalu lalang. Jadi semua titik lewat manapun tidak bisa. Situasi itu ya memang ya sudah semerawut begitu ya. Yang artinya kalau mau dilihat situasinya ya cukup mengerikan. Kalau mau dilihat mau diceritakan aromanya yang ada di situ itu ya cukup mengerikan ya, karena kayak daging gosong dan darah di mana-mana itu pecahan-pecahan semua itu sudah sangat, dan itu terlihat jelas karena sudah steril tempat itu, sudah steril dan tidak boleh dianukan dulu setelah menunggu tim-tim yang datang untuk itu sangat terlihat jelas ya, nanti kayaknya sudah kami melihat itu ya. Terus akhirnya itulah situasi pertama. Yang artinya dalam moral-moral seperti itu adalah ya kita menolak bahwa dalam bentuk kekerasan manusia, dalam bentuk apapun kita menolak. Semua ajaran agama tidak mengajarkan itu. Dan saya juga mengatakan waktu itu kepada teman-teman mayoritas agama, saya mengatakan bahwa toleransi menurut saya itu adalah jikalau kamu mencintai Tuhan, berarti kamu menghargai martabat manusia. Karena manusia juga ciptaan Tuhan, sehingga saat kamu mencintai Tuhan berarti kamu menghargai martabat manusia. Ya, kalau saya melihat secara khusus ya di Surabaya, kepekaan moral ini berkaitan dengan tragedi bom kemarin ya. Di Surabaya kepekaan moral itu sudah terbentuk, dan itu saya melihat saat pasca terjadinya bom itu ya. Ya, jadi anak-anak muda dari lintas agama, dari lintas organisasi, dari lintas perkumpulan apapun mereka datang. Akhirnya juga keamanan dari berbagai organisasi ya. Jadi bukan hanya damkar, Satpol PP, polisi, TNI, tetapi juga ada banyak dari bonek datang untuk ikut menjaga, dari organisasi-organisasi silat, bahkan PSHT, dan juga ada beberapa itu ikut. Di situ kami melihat bahwa ya kepekaan itu ada, yang artinya bahwa mereka juga menolak dalam bentuk kekerasan apapun. Maka terjadi banyak aksi, ada aksi 1000 lilin atau apa di luar itu. Ternyata ini menjadi kepekaan bagi mereka, menurut saya seperti itu. Apa pesan yang mau kita sampaikan untuk generasi muda? Kami konsisten untuk merawat tragedi itu menjadi sebuah peristiwa iman. Kenapa hal-hal yang tidak mengenakkan itu harus diingat-ingat? Kami mau merawat itu. Pasti akan ada monumen ini yang tidak bekas bom itu, bahkan terjadinya lokasi bom itu paving atau jalan itu masih kita pertahankan. Bukan berarti kita tidak bisa merenovasi itu. Lalu juga untuk para korban sampai sekarang masih kita doakan, nanti ada di Gua Maria, ada 6 korban di situ, dan mereka adalah pahlawan-pahlawan kan. Pahlawan untuk apa? Pahlawan untuk toleransi. Inilah tempat Anda belajar. Yang artinya adalah bahwa kalian nanti bisa melihat bahwa kalau itu semua sudah hilang, saya juga nggak tahu
di mana Anda bisa mengingat peristiwa ini dan bagaimana Anda bisa belajar berkaitan dengan toleransi yang ada di situ. Lalu bagaimana kita harus memperbaiki diri, itu saya nggak tahu kan, karena sudah tertutup kan. Peristiwa ini bukan hanya sekedar kerugian materi dan korban jiwa saja, melainkan juga ada trauma psikologis serta kesedihan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Nah, hal yang paling penting adalah ketakutan masyarakat untuk beribadah kembali, di mana hilangnya rasa aman dan nyaman di dalam suatu tempat beribadah. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga memunculkan solidaritas dari lintas agama, di mana terdapat berbagai masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda mendatangi gereja untuk memberi dukungan doa, serta terdapat upaya untuk memperingati 1 tahun kejadian gereja Santa Maria tak bercela. Media massa juga berperan melalui menyebarkan pesan damai serta menegaskan bahwa ajaran terorisme bukanlah bagian dari ajaran agama manapun, melainkan merupakan tindakan yang dapat merusak nilai kemanusiaan. Solusi dari peristiwa tersebut yaitu memperkuat pendidikan moral dan agama sejak dini agar masyarakat memahami nilai kemanusiaan dan toleransi. Kasus ini memberikan pelajaran yang berharga bahwa perbedaan tak selamanya memberikan dampak yang negatif, bahwa perbedaan adalah pedang bermata dua. Kadang ia tajam, rapuh, memecah tanpa celah, kadang ia hangat, lembut, perekat solidaritas terkuat. Semua berawal dari kita, generasi muda, penentu arah perkembangan bangsa. Apa yang akan kita pilih? Menjadi penghancur atau pemersatu?